Selamat siang, Romo Albert. Selamat siang, Ibu Ervina. Selamat siang dengan sahabat Bindoman semuanya, di mana Bapak Ibu berada. Ada sukacita pada siang hari ini. Mari saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk gerbang Tuhan. Kita mau membawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana Bapak Ibu bisa hadir di acara Bindoman ini, semua karena kasih Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, nikmati baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya. Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebentar ya, hari ini Bapak Ibu penuh dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu penuh dengan sukacita, mari kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau membawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik. Mari kita mau mengangkat jempol kita dan katakan Tuhan baik, kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Mari saat ini sebelum kita mengawali persekutuan doa Bindoman, kita mau mengawalinya di dalam doa kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada siang hari ini kami bersyukur Bapa, kalau kami setiap anak-anak-Mu, Kau boleh izinkan datang kembali untuk mengikuti persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik Tuhan. Kalau Engkau yang menanamkan sendiri kerinduan anak-anak-Mu ini, mereka setiap minggunya
mau datang ke persekutuan doa ini, karena mereka haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, Kau tahu saat ini adalah masa-masa sulit kami Tuhan. Meskipun saat ini kami boleh mengikuti acara persekutuan doa ini hanya melalui online Tuhan, tapi ini semua tidak mengurangi kuasa-Mu bekerja di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu saat ini boleh melawat kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas waktu, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Musim boleh berganti di dalam kehidupan kami, tapi kasih-Mu tetap terus nyata buat kami Tuhan. Bahkan di masa sulit ini, kuasa-Mu, mujizat-Mu semakin Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami di hadapan-Mu, bahwa kami punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang selalu menolong hidup kami, Bapa yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mengangkat hati kita. Bersama-sama kita mau mengatakan, musim boleh berganti, tapi kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memegang. Kami percaya atas setiap berkat-Mu Tuhan. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saat ini kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita saat-saat pandemi ini. Kalau saat ini masa sulit boleh ada di hadapan kita, tapi kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Kita punya Tuhan yang tak terbendung dengan kuasa-Nya. Saat ini, rasakan kebaikan Tuhan. Ingat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Belajar mengucap syukur di hadapan-Nya saat ini. Katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Engkau selalu menolong hidup kami Tuhan. Burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami anak-Mu ini.
Terima kasih Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kami tetap terus boleh mengangkat syukur kami di hadapan bahwa Engkau Allah sanggup menolong kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Kau pasti tolong kami. Bahkan mujizat-Mu tetap terus masih ada buat kami. Mari saat ini kita mengangkat pujian-Mu, angkat sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Akan selalu berhati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Aku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, terima kasih Tuhan. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari saat ini kita mengangkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sungguh
sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu, pertolongan-Mu selalu ajaib. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti-Mu, Bapa yang mengasihi-Mu, Bapa yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, tak habis-habisnya ucapan rasa syukur kami kepadamu, bahwa Engkau Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, biarlah kami boleh diam di dalam hadirat-Mu, tarik kami masuk di dalam hadirat-Mu Bapa, dan biarlah saat ini, pada saat kami boleh masuk dan tinggal diam di dalam hadirat-Mu, di situ kami boleh merasakan kasih-Mu yang mengalir di dalam hati kami saat ini. Rasakan kasih Tuhan yang boleh mengalir di tempat kita masing-masing. Rasakan bahwa saat ini kita dicintai oleh Tuhan. Rasakan hadiratnya sungguh nyata di dalam hati kita masing-masing. Rasakan Yesus hadir bersama dengan kita saat ini. Penuhi setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu saat ini Yesus. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan dengan hadir. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan,
hadirat-Mu. Saat ini penuhi hati setiap kami Tuhan Yesus. Angkat hatimu saat ini dengan hadir-Mu. Biarkan saat ini kita merindukan Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan ku memandang kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarlah saat ini kami benar-benar boleh diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Boleh mendengarkan taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih Romo Albert. Kami percaya ya Tuhan Yesus, saat ini urapan-Mu turun sepenuhnya atas anak-Mu Romo Albert. Sehingga setiap taburan firman yang boleh disampaikan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Romo Albert. Baik,
selamat siang semuanya. Suara saya cukup jelas ya? Baik, Jelas, saya Romo. perlu memberitahu sebelumnya bahwa koneksi internet saya di rumah ini tidak terlalu stabil, jadi nanti kalau putus nyambung jangan gelisah ya. Saya tidak di rumah ini, yang di rumah saya sendiri lumayan, tapi di tempat saya memberi retret sekarang ini enggak terlalu stabil. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita merenungkan tentang doa, mari kita mendengarkan bersama sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini akan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya share screen saya. Moga-moga di situ bisa dilihat. Apakah sudah kelihatan? Saya harap sudah bisa dilihat ya. Baik, topik kita kali ini, renungan kita adalah doa untuk Allah atau buat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa itu suatu bagian dari banyak agama. Bahkan boleh dikatakan doa itu bagian penting dari suatu agama. Tidak terkecuali dalam agama Katolik, doa itu juga menjadi bagian penting. Kualitas iman seseorang itu bisa dilihat, bisa diamati juga dari caranya berdoa dan isi doanya. Dalam banyak agama, terutama agama-agama kuno, agama-agama yang lama, atau boleh dikatakan agama-agama lokal, ada juga yang mengatakan agama primitif, meskipun itu tidak terlalu tepat. Ya. Biasanya doa itu menunjukkan relasi. Minimal ada dua pihak di situ. Pihak A dan pihak B.
masih ada lagi, kita bisa menelusuri lebih jauh lagi, doa-doa di kalangan orang-orang agama yang dahulu, katakan gitu ya, sebelum agama Kristen, agama Katolik, agama-agama yang kita kenal sekarang, agama-agama lokal. Biasanya doa itu terkait dengan soal kekuatan alam. Jadi banyak orang berdoa ya, kepada alam supaya alam itu tidak mengganggu kehidupan mereka. Kalau kita pernah ke Bromo, di sana ada suku Tengger yang punya kebiasaan itu membuang kepala kerbau ke dalam kawah di Gunung Bromo. Itu dulu itu manusia yang dilemparkan ke situ. Itu salah satu bentuk doa juga sebenarnya yang dimaksudkan supaya alam ini tidak mengganggu manusia. Nah, singkat kata, dalam doa itu kita sering menjumpai relasi yang sifatnya subordinatif. Alam yang sangat kuat itu berhadapan dengan manusia yang lemah. Dan manusia yang lemah itu mencoba berbaik hati kepada alam itu supaya alam itu tidak mengganggu, menghancurkan atau mematikan mereka. Hal-hal seperti itu, ya, relasi yang subordinatif itu juga ada di dalam agama kita. Kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan kita manusia ini lemah. Karena itu sudah sewajarnya kita datang kepada Allah itu untuk memohon bantuan. Ya, tadi yang memimpin nyanyian tadi sudah mengatakan juga bahwa di masa pandemi yang sulit ini kita bersyukur bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berdoa bersama dalam persekutuan ini. Banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh mohon supaya pandemi ini segera pergi. Dan yang bisa menyingkirkan pandemi ini ya hanya Tuhan. Kita manusia itu dalam tanda kutip mencoba saja menyelamatkan diri dari terkamannya itu. Kita tidak bisa menghilangkan sama sekali sumber bencana ini. Yang bisa menghilangkan hanya Tuhan. Inilah pengantar yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam tema kita ini. Doa untuk Allah atau buat manusia. Nah, mengapa tadi saya mengutip atau menyampaikan, membacakan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Tadi kita sudah dengarkan dan di situ itu jelas sekali kalau kita melihat bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan ada hakim yang sangat kuat, tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada seorang pun, itu kuat sekali. Di satu sisi itu ada janda. Dalam tradisi Yahudi seperti kita ketahui, janda itu statusnya sangat lemah. Janda itu tidak punya suami dan biasanya di kalangan mereka suami itu adalah yang melindungi. Jadi janda ini menunjukkan simbol atau realitas yang lemah. Sedangkan hakim tadi itu bisa dikatakan Tuhan, mewakili Tuhan. Meskipun di sini dikatakan oleh Yesus itu hakim yang lalim ya. Tapi Yesus tidak mau mengatakan bahwa Allah itu lalim, tidak. Dia hanya mau mengumpamakan seperti itu. Di situ ada relasi subordinatif. Itu sudah janda, punya masalah, ya, tidak ada yang membela, maka dia lari kepada hakim itu supaya dia bisa membela itu. Dan tentu saja sebagai janda mungkin dia juga tidak punya uang seperti orang-orang sekarang yang kalau kena masalah, kalau kesandung masalah bisa menyuap ya, bisa membayar atau membeli proses pengadilan itu. Dia tidak punya karena janda sudah. Di situ kelihatan sekali ada semacam relasi yang subordinatif. Dan saya kira di awal ini Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita melihat bagian sesudahnya,
konsep doanya ya konsep meminta ya. Maka kita bisa melihat beberapa hal dalam bacaan ini yang nanti bisa diharapkan menolong kita untuk menjawab pertanyaan. Nah, butir-butir renungan yang bisa kita ambil dari teks ini ada beberapa. Yang pertama, Yesus supaya orang tidak jemu-jemu berdoa. Khususnya di situ memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Yesus mengajar kita untuk meminta kepada Tuhan. Jadi sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, tidak ada salahnya kita minta kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena Yesus mengajar kita supaya tidak jemu-jemu berdoa. Dan dalam situasi pandemi ini ya kita harus lebih rajin berdoa. Meskipun tidak bisa merayakan Ekaristi bersama-sama di gereja, tidak bisa menerima sakramen Ekaristi dan lain-lain. Nah itu kita tetap masih bisa berdoa dengan cara kita masing-masing. Ya, jadi Yesus mengajar kita untuk berdoa. Dan karena di situ khususnya memohon berarti ya tentu ya jelas di situ ada subordinatif. Aku memohon kepada Tuhan yang berkuasa. Yesus memperkenalkan kepada kita Allah itu Bapa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat di situ ya, kalau mencermati benar-benar lukisan Yesus tadi, hakim itu sebenarnya nggak mau direpoti hakim itu. Ya, kalau tadi kita baca dengan baik dalam kota itu ada hakim yang tidak takut ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak permintaan janda itu. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan lain-lainnya, namun karena janda ini menyusahkan aku, ya, janda itu menyusahkan hakim itu, ya, maka dia mengabulkan permintaannya. Tentu kita percaya bahwa Allah itu mengabulkan permintaan kita bukan karena dia tidak mau direpotkan. Oh, si ibu-ibu kelompok apa ini Boniman ini ngurusui aja, ganggu saja daripada bolak-balik datang sudah saya beri aja. Ya, Allah pasti tidak begitu. Ya, Allah mengasihi kita dan kalau dia memberikan sesuatu kepada kita manusia itu mengalir dari kasihnya, bukan mengalir dari kejengkelannya atau apa. Ya, tapi nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam bacaan ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat di situ perbandingan antara Allah dan manusia. Ya. Kalau hakim tadi dikatakan, oh, tunggu besok datang lagi, tunggu besok datang lagi, mungkin gitu ya. Sampai janda itu agak jengkel tapi dia datang terus. Ya. Hakim itu baru terakhir ketika dia dalam tanda kutip itu. Nah, Yesus kemudian mengkaitkan itu dengan ayat yang ke-7 ya, ayat 7b. Adakah ia Tuhan itu mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kalau hakim di atas itu mengulur-ulur waktu untuk menolong janda itu, Tuhan Allah itu tidak seperti itu. Tuhan Allah tidak menunda-nunda jawaban atas doa manusia. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengabulkan doa kita tepat pada waktunya seperti yang sebenarnya kita perlukan. Bukan seperti yang kita inginkan. Ya, keinginan kita seringkali tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Tapi kebutuhan kita itu selalu sesuai dengan tawaran rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu datang sesuai dengan saat kita membutuhkan. Dia tidak pernah terlambat. Allah itu tidak pernah mengulur-ulur waktu. Ya. Jelas sekali itu kalau kita secara filosofis mau melihat Allah itu seperti apa. Allah itu ada kemarin, hari ini, dan besok. Ya, bagi Allah 1000 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi tidak ada yang namanya menunda, itu tidak ada. Bagi Allah segala sesuatu itu tepat pada waktunya seperti yang Dia kehendaki bagi kita. Ya, itu yang ketiga kalau kita merenungkan Injil ini. Kemudian yang keempat,
Ini bagian yang terakhir yang dikatakan oleh Yesus tadi, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi Allah itu akan segera membenarkan dalam arti mengabulkan, memberikan apa yang manusia sebenarnya perlukan. Ya, bukan inginkan ya, manusia perlukan. Dia tidak akan menunda itu. Nah, Yesus malah bertanya, ya, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Allah melalui Yesus yang adalah anak manusia itu sudah memberikan apa yang sebenarnya paling diperlukan oleh manusia, yakni keselamatan. Tetapi pada saat anaknya itu datang, pemberian yang paling berharga itu disampaikan oleh Allah. Apakah manusia percaya bahwa itu adalah kasih Allah? Ya. Jadi yang jauh lebih penting adalah iman akan Allah yang mencintai dan memperhatikan anaknya. Jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang sebenarnya di luar itu. Singkat kata, dalam doa itu diandaikan dan diharapkan selalu ada iman. Ya. Ini yang terakhir. Pesan yang bisa kita gali dari teks ini, dari ajaran Yesus tentang doa ini, terletak menurut saya di ayat yang ke-8 itu. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah manusia itu betul-betul mau percaya kepada jawaban dari Tuhan atas permintaan manusia? Allah memberikan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan manusia, yang paling dibutuhkan manusia, yakni keselamatan. Dan keselamatan itu bukan keselamatan dalam arti duniawi, tapi keselamatan yang disediakan oleh Allah. Bukan hanya keselamatan duniawi, tapi keselamatan secara sepenuhnya. Oke. Ini kalau kita melihat teks itu dari sisi doa. Jadi di situ masih ada relasi subordinatif. Allah mengabulkan doa saya. Saya menyampaikan doa kepada Allah. Janda itu mendatangi hakim yang posisinya lebih tinggi, lebih kuat, ya, dan seterusnya. Dia sebagai orang yang lemah. Begitulah seringkali di dalam relasi kita ketika kita berdoa. Ya, kita menyadari betapa lemahnya kita, tapi kita bersyukur bahwa Allah masih selalu mencintai kita, misalnya. Contohnya, ya, itu yang seringkali juga kita doakan. Nah, kita sekarang masuk ke bagian berikutnya. Doa itu buat siapa? Buat Allah atau untuk manusia? Untuk Allah atau untuk manusia? Tentu kita kalau mengacu pada maka biasanya bentuk doa itu yang paling umum adalah permohonan. Memohon. Permohonan itu bukan sesuatu yang jelek. Permohonan itu sesuatu yang baik. Karena dengan berdoa, dengan memohon, itu orang tidak hanya meminta sesuatu, tetapi dia sebenarnya mengungkapkan imannya. Ya, orang-orang yang rajin berdoa permohonan itu mengungkapkan imannya sebenarnya. Dan fakta menunjukkan, ya, dan survei membuktikan bahwa mayoritas, sebagian besar doa kita itu didominasi oleh permohonan. Sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakui, doa kita itu isinya permohonan. Coba nanti dilihat. Ya. Doa Bapa kami, permohonan. Doa Salam Maria, permohonan. Ya. Jadi mereka yang rajin mendoakan Bapa kami dan Salam Maria itu orang yang paling rajin memohon itu, ya. Ya, masih ditambahi novena, masih ditambahi, macam-macam itu isinya permohonan semua itu. Termasuk doa kepada malaikat Rafael dan sebagainya. Semua permohonan isinya, ujung-ujungnya permohonan. Bukan sesuatu yang jelek. Tapi bisa jadi doa permohonan itu juga menunjukkan iman seseorang yang kurang matang. Bisa juga. Ya, dalam permohonannya itu orang menunjukkan kurang percaya kepada Tuhan. Ya.
banyak orang yang waktu memohon itu mendikte Tuhan, ya kan? Tuhan tolong ya besok anak saya ujian, jangan lupa jam segini ya. Oh itu. Kadang-kadang ada orang sampai detail begitu, seakan-akan Tuhan itu nggak ngerti apa yang kita perlukan. Ya, doa. Sekali lagi, seperti tadi di awal saya katakan, doa itu bisa menunjukkan iman seseorang, kematangan iman seseorang. Ya, ini permohonan yang pertama. Yang kedua, itu ada doa tobat. Doa tobat itu biasanya berangkat dari refleksi diri, orang menyadari bahwa dia berdosa, dia orang lemah, orang rapuh, yang suka melanggar perintah Tuhan, suka berbuat jahat, dan sebagainya. Itu berawal dari sebuah refleksi diri. Ya. Lalu ketika refleksi itu dilakukan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, maka orang lalu menyadari betapa dia tidak pantas di hadapan Tuhan, betapa dia sungguh berdosa. Lalu dia mohon, mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, kemudian bertobat, dan terakhir biasanya itu mohon ampun. Ya. Jadi doa-doa kita orang Katolik itu dua ini yang paling banyak. Dua ini yang paling banyak kalau menurut saya. Ya. Ekaristi, misa itu selalu didahului dengan tobat. Nah, ibadat-ibadat selalu dia awali dengan tobat dan sebagainya. Ya. Lalu permohonan. Jadi setelah permohonan itu tobat biasanya. Tuh. Di akhir doa tobat itu biasanya juga apa? Permohonan, permohonan minta belas kasih Allah, minta kerahiman Tuhan, ya, minta dibuat pantas memuji Tuhan, pantas merayakan Ekaristi dan lain sebagainya. Di situ ujung-ujungnya itu permohonan. Nah, ada doa lain yang ya, itu biasanya tidak berisi permohonan. Ya, ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu bukan permohonan, itu ungkapan bahwa seseorang mengalami kebaikan Tuhan lalu dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Ya, ini doa syukur juga terjadi dan kita juga diajari dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita waktu beribadat itu antara lain mengucap syukur. Ya, tadi tim menyanyi tadi juga begitu mengajak kita bersyukur meskipun dalam situasi sulit Tuhan masih mengumpulkan kita, syukur gitu, kita menerima pemberian dari Tuhan, sesuatu yang secara sosial, secara budaya, ya, secara etiket gitu ya, itu sangat normal. Kita sejak kecil diajari kalau terima sesuatu ucapkan terima kasih. Nah, maka doa syukur itu adalah doa yang mengajar orang untuk rendah hati, ya, menerima sesuatu, tahu diri. Tetapi juga ucapan syukur itu menunjukkan orang yang tahu merasa cukup atas sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Orang yang tidak bisa bersyukur, yang mohon aja, minta terus kepada Tuhan, ya, dia tidak punya rasa syukur, dia orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya, tetapi orang yang bisa mengucap syukur, Tuhan bersyukur kami bisa beribadat bersama meskipun lewat Zoom, lewat daring seperti ini. Syukur. Jadi syukur itu juga mengungkapkan iman seseorang, ya, yang tidak hanya orang itu mensyukuri juga sesuatu yang mohon maaf itu untuk banyak orang itu jelek. Ya. Sulit bersyukur kok atas sesuatu yang jelek sih, gitu. Nah, itu saya belajar dari ibu saya, ya. Ketika beliau masih hidup, ya, meninggal tahun yang lalu, ya, 2019, ya, itu ketika saya telepon, Bu, gimana kabarnya? Ya, beginilah, ya, sudah usia, sudah tua, sering diberi sehat, sering diberi sakit, ya bersyukur saja, gitu. Nah, ibu itu mau mengungkapkan bahwa sakit itu juga pemberian dari Tuhan, maka sakit pun perlu disyukuri. Nah, saya kira agak sulit mengajak kita sekarang ini bersyukur karena pandemi itu, saya kira agak sulit ya. Tapi faktanya begitu ya. Syukur itu tidak selalu mengalir ketika kita mengalami sesuatu yang baik. Orang yang beriman betul, yang merasa dicintai Tuhan, seringkali mampu melihat bahwa dalam situasi sulit, dalam penderitaan itu pun
Tuhan masih ada di situ. Maka itu juga perlu disyukuri. Lalu yang terakhir, yang keempat itu doa pujian dan penyembahan. Tadi sudah dilakukan mulai awal tadi ya, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, sebelum renungan ini ya kita memuji, menyanyi, menyembah Tuhan, itu juga bagian dari doa. Sekarang kalau kita bertanya, ini ya, buat siapa ini? Permohonan buat siapa? Ya, pasti itu untuk manusia. Tuhan tidak butuh. Ya. Tobat, ya untuk manusia. Tuhan tidak berdosa. Tuhan menganugerahkan pengampunan kepada kita. Kita mohon diampuni, kita mohon dicintai lagi dan seterusnya. Itu tobat juga bagian permohonan. Itu kita yang butuh, manusia yang butuh, pasti. Syukur, ya kita masih membutuhkan. Ya, tidak membutuhkan rasa syukur kita dalam arti bahwa kalau manusia bersyukur itu lalu Tuhan mendapat tambahan sedikit gitu. Tuhan sudah sempurna. Ya. Maka kalau kita mengamati dengan cermat waktu mengikuti perayaan Ekaristi, itu ada prefasi yang bunyinya antara lain mengatakan bahwa ya kami sadar bahwa sembah pujian kami itu tidak menambah apapun padamu. Ucapan syukur kami ini tidak menambah apapun bagimu, tetapi itu sangat berguna bagi hidup kami. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan itu sangat berguna untuk mendidik diri kita supaya menjadi orang beriman yang baik, orang yang rendah hati, orang yang tahu terima kasih dan lain sebagainya. Pujian dan penyembahan ya saya kira juga hampir mirip. Hampir mirip. Kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apakah Tuhan membutuhkan pujian kita? Apakah Tuhan perlu kita sembah? Ya. Dalam arti kalau tidak kita sembah itu lalu Tuhan mengalami kesulitan, itu pasti tidak. Ya. Tetapi yang bagian terakhir ini ada sesuatu yang penting karena penyembahan ini ada kaitannya dengan iman. Ya. Penyembahan itu ada kaitannya dengan iman. Di dalam perjanjian lama terutama itu diajarkan jangan menyembah berhala. Jadi hendaklah kalian itu menyembah aku satu-satunya Allah. Ya. Seakan-akan di situ Allah itu membutuhkan manusia untuk disembah. Pasti maksudnya bukan itu. Maksudnya supaya manusia itu hanya menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi, pujian penyembahan itu menunjukkan bahwa manusia itu percaya kepada Tuhan. Manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, saudari dan saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini yang kita renungkan ini tadi, menunjukkan bahwa doa itu dalam arti tertentu itu punya objek. Objek permohonan apa? Ya saya punya permintaan ini, ya intensi ini, intensi itu. Tobat objeknya apa? Ya minta diampuni, ya minta diampuni. Syukur ya objeknya karena saya sudah menerima dari Tuhan, ya pujian dan sebagainya. Oke, itu kalau kita bertanya tentang doa itu buat siapa? Untuk Allah atau untuk manusia? Nah, ini kita akan menjawab kalau doa itu berobjek, ya, punya objek tertentu. Ya, doa itu untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Ya. Tetapi tidak semua Allah Maha Kuasa, manusia lemah. Allah itu bisa memberikan segala sesuatu. Allah itu, manusia itu tugasnya memohon. Doa tidak selalu begitu. Doa tidak selalu begitu. Maka kita masuk ke bagian berikutnya untuk renungan kita ini. Doa yang tidak berobjek. Ketika kita merenungkan doa yang tidak berobjek, lalu pertanyaan di atas tidak aktual lagi. Pertanyaan di atas tidak relevan lagi. Doa itu untuk Allah atau buat manusia. Nah, tidak relevan lagi. Karena di situ tidak ada objeknya lagi. Nah, apa itu doa yang tidak berobjek? Nah, pertama, kita perlu menyadari bahwa doa itu adalah relasi. Relasi timbal balik. Saya dan Allah. Ketika saya berdoa dalam rangka membangun relasi, ya, saya
seakan-akan membangun relasi dengan sesama saya. Di situ, kalau kita membangun relasi, doa yang tidak berobjek dalam arti relasi timbal balik, ya, Allah tidak lebih tinggi dari saya tidak lebih rendah dari Allah. Di situ ada relasi yang posisinya sejajar ya, antara Allah dan manusia dalam arti relasi itu ya. Maka di situ pada waktu doa itu diungkapkan dan dihayati sebagai relasi timbal balik, di situ tidak ada objek. Saya tidak memohon sesuatu kepada Tuhan. Saya mau menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan memohon sesuatu, tapi saya memberikan diri saya, bukan meminta sesuatu. Di situ doa itu lalu tidak berobjek. Oke? Kemudian kita bisa merenungkan bagian berikutnya. Bagaimana doa yang tidak berobjek yang merupakan relasi timbal balik itu dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali doa yang tidak disertai dengan permintaan. Ada doa yang tidak disertai dengan tobat. Ada yang tidak harus dilengkapi dengan puji-pujian dan penyembahan. Ada. Karena doa itu adalah percakapan dua sahabat. Santa Teresa dari Avila, seorang guru rohani dari Karmelit yang hidup pada tahun 1560-an sampai 15 berapa gitu ya, itu mengajarkan kepada kita. Dia seorang biarawati, suster Karmelitas yang banyak menekuni hidup rohani, termasuk juga hidup doa, dan dia menjelaskan bahwa doa itu percakapan dua sahabat. Ya, kalau orang bercakap-cakap itu cari apa? Tidak ada yang dicari ya kehadiran dari sahabat itu ya, satu sama lain. Aku adalah sahabat dari Tuhan, Tuhan adalah sahabatku. Begitu. Di situ ada relasi yang tidak ada objeknya. Aku berrelasi dengan Tuhan bukan untuk meminta sesuatu, bukan. Tapi aku ingin hadir di situ dan Allah hadir untukku. Tidak ada objeknya, tidak ada hal ketiga yang kita minta. Di sini ketika orang berdoa dalam relasi timbal balik dan sebagai percakapan antar manusia, maka doa itu kemudian dalam arti tertentu itu lebih matang daripada sekedar doa permohonan. Ya. Kita berrelasi dengan Tuhan bukan hanya dalam rangka meminta sesuatu. Kita berrelasi dengan Tuhan karena Tuhan itu adalah sahabat. Dan ketika kita datang ke rumah sahabat itu seringkali kita tidak mengharapkan sesuatu yang lain kecuali ya bertemu dengan sahabat itu, tidak ada objek lain. Jadi doa bisa merupakan percakapan dua sahabat. Yang sangat menarik ini diajarkan oleh seorang suci, Santa Teresa dari Avila, yang dalam hidupnya itu juga mengalami perjuangan dalam membangun relasinya dengan Tuhan. Dia juga mengalami perjuangan, ya, mengalami banyak kesulitan. Ya. Tetapi akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang seringkali diwarnai dengan krisis, ketika dia harus berdoa dan membangun relasi dengan Tuhan, akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa doa itu adalah percakapan antar dua sahabat. Oke. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat yang ketiga ya itu doa hening. Doa hening itu adalah doa yang tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya. Jadi kalau ditanya doa buat manusia atau untuk Allah, ketika doa hening ya untuk dua-duanya. Dalam doa hening seseorang tidak memohon sesuatu. Dia betul-betul hening. Dia betul-betul hadir. Dia ingin merasakan kehadiran Tuhan. Bukan meminta sesuatu. Tapi dia ingin merasakan kehadiran Tuhan. Dan ini tidak gampang untuk orang-orang yang tarafnya masih doanya permohonan, doa hening itu agak sulit. Ya. Dan banyak orang tidak terlalu suka dengan ini karena dalam doa hening itu seringkali yang muncul bukan permohonan kita. Yang muncul itu adalah diri kita sendiri. Diri kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Ya. Dan itu sesuatu yang
seringkali menakutkan bagi banyak orang. Kita cenderung menyembunyikan diri kita memakai topeng. Ya. Persona pribadi itu adalah person, persona itu adalah topeng. Dan seringkali dalam relasi kita dengan orang lain kita memakai topeng, ya. Dan demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga seringkali memakai topeng, seakan-akan Tuhan itu tidak kenal siapa kita. Tapi dalam doa hening, di situ orang tidak mengucapkan satu patah kata pun, apalagi permohonan, pertobatan, pujian, ucapan syukur, tidak ada. Di situ doa itu tidak berobjek. Jadi doa tidak selalu subordinatif, doa tidak selalu merupakan relasi di mana satu kuat, satu lemah, satu memohon, satu memberi. Tapi doa itu bisa juga menjadi kesempatan saat yang penting untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan diri sendiri. Nah, orang yang sering masuk dalam doa hening itu semakin menyadari siapa dirinya dan semakin menyadari siapa Tuhan. Dan biasanya, seperti dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila juga, semakin orang mengenal dirinya sendiri, semakin dia juga mengenal Tuhan. Dan semakin orang mengenal Tuhan, dia juga semakin mengenal dirinya sendiri. Semakin orang mengenal Tuhan yang Maha Kudus, dia makin menyadari betapa berdosanya dia. Semakin dia mengenal Allah yang Maha Kuasa, dia menyadari betapa lemahnya dia. Ya, semakin dia menyadari betapa Allah itu Maha Kasih, dia lalu merasakan bahwa dia itu begitu dikasihi oleh Tuhan. Di situ dalam doa hening tidak ada pertanyaan doa untuk siapa, untuk Tuhan atau untuk manusia. Itu doa tanpa objek. Yang terakhir, dan ini menurut saya yang paling tinggi tingkatnya, yaitu kontemplasi. Doa kontemplasi bukan doa permohonan. Ya, doa hening biasanya bisa disebut juga dengan meditasi. Pada waktu orang meditasi, dia tidak mohon apa-apa. Dia hanya duduk diam, hadir, merasakan kehadiran Tuhan dan kehadiran dirinya sendiri. Itu doa hening. Tapi kontemplasi itu tahapnya sudah lebih jauh lagi. Doa kontemplasi itu artinya doa yang digunakan untuk memandang. Ya, contemplate itu memandang. Jadi ketika orang berdoa dalam bentuk kontemplasi, dia tidak lagi meminta ini, meminta itu, tidak tobat, tidak pujian, tidak syukur, dan lain-lain. Kontemplasi, doa kontemplasi membantu manusia untuk bisa melihat kehidupan ini dan segala sesuatunya termasuk dirinya sendiri dengan mata Allah, dengan kacamata Allah. Ya tentu Allah tidak pakai kacamata ya, kalau dia pakai kacamata beli di optik mana ya. Tapi itu ekspresi, ungkapan analogi yang dibuat oleh manusia terpaksa begitu. Jadi Allah itu kita personifikasi seakan-akan dia manusia, seakan-akan dia punya sosok dan punya mata. Nah, dalam doa kontemplasi itu orang diajak untuk melihat realitas hidup ini, dirinya sendiri juga dengan kacamata Allah. Nah, ini tingkat yang paling tinggi karena dalam doa kontemplasi itu biasanya orang itu diajak untuk melihat secara keseluruhan. Nah, kita sebagai manusia itu cenderung melihat kehidupan ini dari sudut pandang tertentu, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan mungkin pengetahuan kita, berdasarkan wawasan kita, agama kita, suku kita, etnis kita, kelompok kita, dan sebagainya. Dan cara memandang seperti itu mau tidak mau terbatas. Ya, terbatas. Seringkali secara tidak sadar itu orang yang melihat dengan kacamata seperti itu, dia terjebak di dalam suatu eksklusivitas. Ya, eksklusivitas. Dia menutup diri, dia bisa juga lalu kemudian menghakimi, mengadili, oh dia itu begini, begini, begini. Ya, karena kita melihat dari sudut kita. Ya. Sebaliknya dia melihat kita juga dari sudutnya dia mengatakan begini, begini, begini. Tapi ketika orang sampai pada doa kontemplasi, dia melihat realitas ini seperti Tuhan memandang. Karena Tuhan tidak mengadili manusia. Biasanya orang-orang yang sampai pada doa kontemplasi, dia juga sudah tidak lagi mengadili manusia, menghakimi, menyalahkan, sebagainya. Dia melihat seperti Allah melihat. Ya. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mengetahui, ya. Allah yang menerima, Allah yang menyambut, Allah yang
Begitu. Jadi itulah kurang lebih yang bisa kita renungkan ketika kita bertanya tentang doa itu untuk Allah atau buat manusia. Di level yang pertama tadi, ketika doa itu ada objeknya, itu kita bisa bertanya tentang doa itu untuk Allah. Tidak, Allah tidak membutuhkan doa kita, Allah tidak membutuhkan pujian kita, Allah tidak membutuhkan ucapan syukur kita, dalam arti Allah itu tidak berkurang secuil pun ketika kita tidak melakukan itu. Tapi itu semua permohonan, tobat, syukur, pujian, penyembahan, dan sebagainya. Kita lakukan karena kita tahu bahwa layak Allah itu dipuji, layak Allah itu diberi ucapan syukur karena kebaikannya. Ya. Tapi di luar itu masih ada bentuk doa lain yang bisa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang secara lebih matang. Doanya bukan hanya di level subordinatif, tapi doanya itu di level sejajar. Ya. Allah, sahabat, aku curhat kepada Tuhan. Ketika orang curhat, dia tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya melontarkan aja pengalamannya, kekesalannya, ya, kesulitan hidupnya, dan lain sebagainya. Itu saja yang dia mau sampaikan kepada Tuhan. Dan dalam doa hening, doa kontemplatif, dan lain sebagainya, orang itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tidak lagi meminta sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi dia bersama dengan Tuhan. Dan ketika orang bersama dengan Tuhan, ya, bisa melihat realitas hidup dari kacamata Tuhan, dia tidak perlu meminta lagi. Ya, sudah tidak ada lagi objeknya. Ya, aku bersama dengan Tuhan. Dan itulah puncak dari doa. Puncak dari doa adalah persatuan manusia dengan Tuhan. Kalau dalam permohonan itu aku masih berrelasi dengan Tuhan untuk meminta ini, meminta itu, tapi dalam kontemplasi, dalam persatuan dengan Tuhan itu, aku menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan aku, dan aku sudah tidak lagi perlu meminta ini dan meminta itu. Nah, saudari dan saudara, ibu bapak, saudara semua, begitu renungan kita tentang doa. Ya, moga-moga kita makin lama makin tumbuh menjadi manusia yang dewasa dalam iman lewat doa-doa kita. Karena kita tahu bagaimana berdoa, ya, dan cara berdoa serta saat berdoa. Semoga Tuhan selalu memberkati seluruh anggota grup ini sehingga dalam doa-doanya sebagai kelompok bina iman yang tentu saja ada doanya juga, itu makin lama imannya makin tumbuh dan berkembang. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Albert atas firman-Nya. Semoga kita semua semakin hari semakin dalam berdoa, berkontemplasi sehingga kita boleh merasakan bahwa Tuhan saja cukuplah ya Romo ya. Ya. Romo, kita akan doa penutup dulu. Setelah doa penutup boleh minta berkatnya ya Romo ya. Boleh, silakan. Atau Romo sekalian yang doa penutup ya Romo. Ya, boleh. Mari. Kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkat yang Kau anugerahkan kepada kami, karena Engkau sungguh mencintai kami. Dalam hidup kami sebagai orang beriman, tak jarang kami menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu, seperti seorang janda yang disampaikan oleh Yesus lewat Injil Lukas 1-8. Kerap kali kami menempatkan Engkau sebagai hakim yang jauh dari kami. Hari ini Engkau mengajar kami bahwa doa tidak senantiasa subordinatif. Doa tidak selalu membuat kami jauh dari Engkau. Sebaliknya, doa itu membuat kami dekat dengan Engkau. Kami bisa berbincang-bincang dengan sahabat yang mendengarkan keluhan kami, yang mendengarkan kesulitan kami, tetapi juga ikut merasakan kegembiraan, sukacita, dan keberhasilan kami. Ya Tuhan, lewat hidup kami sebagai orang beriman, khususnya lewat doa-doa kami, ajarilah kami menjadi
manusia yang semakin dewasa, semakin matang dalam beriman. Jauhkan dari kami sikap yang hanya memohon dan memohon, tapi juga memuji dan bersyukur kepadamu. Semoga lewat hidup kami bisa senantiasa menyatukan diri kami dengan Dikau, sehingga hidup dan karya kami tak lain dan tak bukan adalah hidupmu sendiri dan karyamu. Berkati kami semua, khususnya kelompok Binoman ini, agar senantiasa setia kepadamu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sukses maupun gagal, di waktu sehat maupun di waktu sakit. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, karya pelayanan, seluruh perjuangan kita, suka duka hidup kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu Terima kasih Romo. Terima kasih juga untuk semua umat Bindoman yang sudah hadir dalam acara Bindoman Sung hari ini. Pengumuman untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Aksen Gumelar dengan tema Waktu Terus Berjalan. Kemudian Deverbum hari Kamis akan dilayani oleh Romo Armada membahas tentang Injil Matius. Baik, kita lanjutkan dengan pujian. Silahkan Cik Sisil, pujian. Mohon maaf, saya live ya. Baik Romo, terima kasih Terima Romo. kasih, Tuhan berkati semua ya. Berkati. Silakan tim pujian. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Ervina kalau saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani di hari ini. Terima kasih untuk Vera yang telah mengontak saya. Saya bersyukur hari ini saya boleh melayani. Di hari ini adalah hari spesial saya, di mana saya lagi berulang tahun. Tuhan telah menambahkan usia saya, tapi saya boleh diberikan kesempatan untuk melayaninya. Saya mau sharing minggu lalu, itu saya memang berdoa. Saya berdoa, saya hanya bilang, Tuhan, aku sudah sering melayani Engkau, tapi di tahun ini, aku ingin melayani Engkau di hari ulang tahunku Tuhan. Waktu itu, saya hanya mengucapkan, hanya ingin. Tapi ternyata Tuhan menangkap doa saya. Selisih 2 hari, tiba-tiba Pak Bambang itu ngontak saya. Pak Bambang kan memang teman saya. Dia ngontak saya, dia bilang, Sil, kamu bisa gantiin aku pelayanan. Kapan Pak? Selasa depan. Saya tuh kagetnya tuh setengah mati, saya sampai bilang gini, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, Kau tangkap hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus langsung besoknya juga Vera nguping saya. Jadi makanya saya di sini bersyukur sekali. Dalam hal kecil, kita inginnya apa? Tuhan kasih, Tuhan jawab. Hal kecil kita boleh terima. Dan kita percaya siang hari ini, kalau kita sudah mendengarkan firman-Nya Romo Albert, hal besar, jauh lebih besar, pasti kita bisa terima. Amin ya Bapak Ibu ya. Sebagai lagu penutup, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib buat kita. Kita hidup oleh firman Tuhan. Angkat hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami punya Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama-sama kita katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati.